Polres Siantar gagalkan peredaran narkotika. Dalam sehari sebanyak 18 pasien COVID-19 sembuh di Sumatera Utara. PPDB Online Sibolga terapkan protokol kesehatan COVID-19. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Huta Said, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Matang Siantar, Sumatera Utara berhasil mengungkap 5 tersangka jaringan narkoba jenis sabu dan ekstasi dari 4 lokasi berbeda. Penangkapan para tersangka narkoba bertujuan memutus jaringan narkoba yang marak dan merusakkan warga di wilayah hukum Polres Matang Siantar. Inilah para pelaku pemakai dan penjual barang haram narkoba jenis sabu dan pil ekstasi. Mereka diringkus oleh Satuan Satres Narkoba Polres Pematang Siantar dari persembunyiannya. Dari tangan para pelaku, polisi menyita barang bukti dengan total barang bukti sabu sebanyak 500 gram dan 50 pil ekstasi. Pengungkapan dilakukan berawal dari penangkapan oleh 2 orang tersangka. Melalui interogasi kepada kedua tersangka, polisi menangkap pelaku lainnya. Setelah berhasil mengungkap para pelaku dan barang buktinya, Sat Narkoba Polres Pematang Siantar berhasil mengungkap jaringan kasus narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 8 kg dari 2 tersangka. Dari hasil perburuannya, Sat Narkoba Polres Pematang Siantar menyita barang bukti seperti 62 paket diduga jenis ganja, 4 bungkus narkoba jenis ganja, 2 buah gunting, 1 buah pisau cutter, 15 potong kertas nasi, dan 1 unit HP merek Samsung. Kompol David Sinaga mengatakan dari hasil penangkapan yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Pematang Siantar pada bulan Juni adalah narkoba jenis sabu sebanyak 500 gram dan 50 butir pil ekstasi dan ganja kurang lebih 8 kg. Satres Narkoba Polres Pematang Siantar di bulan Juni yang sudah kita gelar tadi press release, kita ini yang menonjol aja dengan jumlah barang bukti yang fantastis. Untuk jumlah barang bukti sabu yang kita amankan bisa kita sita sebanyak 500 gram ataupun setengah kilo ya, jenis sabu. Kemudian ekstasi ada 50 butir. Kemudian juga tadi malam kita amankan untuk narkotika jenis ganja sebanyak kurang lebih 8 kilo ya, karena dia bentuk bal ada 7 kilo, kemudian pecahan-pecahan lagi yang sudah sempat dipecah ada sekitar kurang lebih 1 kilo. Pengungkapan kasus narkoba ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Pematang Siantar Kompol D. Panjaitan didampingi Kasat Narkoba AKP David Sinaga. Kini Sat Narkoba Polres Pematang Siantar terus memburu pemilik barang haram tersebut. Barang bukti narkoba oleh para tersangka rencananya akan diedarkan di lapas yang ada di Sumatera Utara. Ebit Masder melaporkan untuk Elvarina TV. Seorang pelaku bajing loncat yang mencuri besi bangunan dari truk kontainer dan sempat viral di media sosial berhasil ditangkap Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan. Sebelumnya polisi juga telah menangkap 3 orang rekan pelaku. Pelaku kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat ditangkap Polres Pelabuhan Belawan. Pelaku MI merupakan kawanan bajing loncat yang sempat viral saat mencuri sejumlah besi bangunan Jalan Pelabuhan Raya, Medan Belawan pada Oktober 2019 lalu. Pelaku diamankan di kawasan persimpangan Jalan Palu Perta Medan Belawan saat sedang nongkrong. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sejumlah besi bangunan dan 1 buah balok kayu yang digunakan untuk melukai korban. Penangkapan pelaku terjadi setelah sopir truk yang merupakan korban bajing loncat melapor dan dilakukan pengembangan setelah 3 rekannya ditangkap Oktober lalu. Kapolres Pelabuhan Belawan mengatakan, dalam pengungkapan kasus kejahatan jalanan seperti bajing loncat yang selalu beraksi di persimpangan jalan dan selalu berpindah tempat di kawasan hukum Polres Pelabuhan Belawan berhasil ditangkap. Pak, untuk bajing loncat sendiri Pak ada berapa banyak Pak? Ada 4 kasus bajing loncat. Itu untuk penangkapannya mereka beraksi di mana aja Pak? Di wilayah Polres Pelabuhan Belawan,
ya, di persimpangan-persimpangan, di tempat-tempat rawan yang selama ini sudah kita jaga. Mereka pindah di tempat lain, namun tetap kita pantau, tetap kita tangkap. Kini pelaku menyusul 3 orang rekan sebelumnya harus mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan. Pelaku terancam pasal 363 ayat 1 KUH Pidana dengan hukuman maksimal 9 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Warga desa Aik Libung, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan memblokir jalan lintas Sumatera dengan membakar kayu di badan jalan. Pemblokiran ini merupakan bentuk kekecewaan warga lantaran pembagian bantuan sosial tunai yang tidak merata. Warga desa Aik Libung, Kecamatan Sayur Matinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, sore tadi memblokir jalan lintas Sumatera yang menghubungkan kota Padang Sidempuan ke Kabupaten Mandailing Natal. Pemblokiran ini dilakukan warga dengan cara membakar sejumlah kayu dan barang bekas lainnya di badan jalan. Petugas kepolisian dan prajurit TNI yang tiba di lokasi langsung meredam emosi warga. Namun sayang saat petugas melakukan pembersihan, warga melakukan aksi protes. Pemblokiran ini dilakukan lantaran warga kecewa dengan oknum kepala desa yang menyalurkan bantuan COVID-19 dinilai tidak merata. Bahkan, banyak warga mengaku selama pandemi COVID, mereka hanya menerima 1 kali bantuan yakni sembako dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sementara bantuan lainnya mulai dari BLT, bansos hingga yang lainnya tidak pernah diterima warga. Bantuan. Apa masalahnya, Kak? Kita dapat bantuan. Nggak dong sila kelima. Nggak ada ketegasan. Nggak ada keadilan. Nggak ada keadilan. Selama apa COVID ini ya, Kak? Ya? Nggak ada. Nggak ada dapat kami COVID. Makanya tadi Kami nggak punya desa di sini. Dianggap orang lain. nggak ada pembagian sama sekali. Nggak ada. Diami nggak dong. Nggak ada. Nggak ada COVID, nggak ada pembagian bansos pun nggak dapat, COVID pun nggak dapat, BLT pun nggak dapat. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat terputus selama 1 jam. Beruntung petugas kepolisian dan prajurit TNI berhasil meredam emosi warga. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, kabar baik dari sejumlah rumah sakit yang merawat pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara melalui tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mencatat jumlah pasien sembuh dalam sehari yang mencapai 18 orang. Jumlah penderita positif COVID-19 di Sumatera Utara terus bertambah. Hal ini merupakan pengaruh dari pemeriksaan massal yang semakin gencar dilaksanakan, baik secara rapid test maupun swab test untuk pemeriksaan secara PCR. Berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara menunjukkan, jumlah total penderita positif COVID-19 mencapai 1.356 kasus. Jumlah ini mengalami penambahan sebanyak 69 kasus dibandingkan hari kemarin. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara, Mayor Kes Dr. Wiko Irwan menyatakan, jumlah kasus sembuh mencapai 291 orang, di mana pada hari itu total penambahan jumlah penderita yang sembuh sebanyak 18 orang. Angka pasien sembuh tersebut merupakan jumlah paling besar dibanding hari-hari sebelumnya. Ada kabar baik, jadi sembuh sebanyak 18 dalam 1 hari. Ini merupakan rekor sembuh terbanyak selama masa pandemi di Sumatera Utara. Namun demikian, COVID positif juga bertambah lumayan banyak, 69 orang. Jadi total sampai hari ini 1.356 kasus COVID positif. 83 diantaranya meninggal dunia dan 291 sembuh. Walau demikian, penderita COVID-19 yang meninggal dunia telah mencapai 83 orang, yang artinya tingkat kematian mencapai 6% dari total kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV.
4 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Batubara. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun 9 orang mengalami luka dan mengakibatkan Jalingso mengalami macet panjang. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Sumatera kilometer 145-146, Desa Gajah, Kecamatan Marantin, Kabupaten Asahan. Kecelakaan bermula saat sebuah minibus bernomor polisi BL1159LI datang dari arah Medan menuju Kisaran. Setibanya di lokasi kejadian, mobil tersebut berjalan ke jalur kanan badan jalan dan menabrak bagian depan truk yang datang dari arah berlawanan. Akibat peristiwa tersebut, pengemudi truk banting setir ke kanan dan menabrak sepeda motor dan mobil yang berada di dekatnya. Truk yang hilang kendali langsung menabrak tembok pagar SMP Negeri 1 Maranti. Akibat kecelakaan beruntun tersebut, 9 orang yang mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat, sedangkan keempat kendaraan mengalami ringsek di bagian depan. Selain itu, arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang selama 4 jam. Arus lalu lintas berhasil normal setelah kendaraan dievakuasi dari tempat kejadian. Ada terjadi kecelakaan tabrakan beruntun di Jalinsum di antara kilometer 145-146 wilayah Desa Gajah, tepatnya depan SMP Negeri 1 Maranti, yang mana dalam laka lantas itu ada terlibat 4 kendaraan, 1 Intercooler trailer, 1 Kijang Innova, 1 Kijang Kapsul, 1 sepeda motor Jupiter. Yang mana sebelum terjadi tabrakan lalu lintas itu, mobil Intercooler ini datang dari arah Kisaran tujuan Medan, sementara mobil yang 2 Kijang Innova dan Kijang Kapsul bersama sepeda motor datang dari arah Medan tujuan Kisaran. Korbannya ada 9 orang, tapi masih luka-luka ringan, dirawat di klinik Cinta Kasih Desa Gajah. Kini kasus kecelakaan beruntun tersebut masih dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polres Batubara. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, ratusan abang becak di Kota Tanjung Balai mendapat bantuan beras. Bantuan ini sebagai bentuk apresiasi karena dinilai tertib berlalu lintas dan bentuk kepedulian di tengah pandemi COVID-19. Karena dinilai tertib berlalu lintas, ratusan abang becak bermotor di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara mendapat apresiasi dari Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Balai. Ratusan abang becak ini mendapat bantuan beras. Tak hanya karena mematuhi peraturan sehingga tertib dalam berlalu lintas, bantuan ini juga sebagai wujud kepedulian di tengah pandemi COVID-19, di mana masa-masa pandemik juga berdampak kepada berkurangnya pelanggan atau para pengguna jasa becak bermotor. Jadi kita bagi berupa sembako kepada abang-abang becak yang sudah tertib berlalu lintas sebagai rasa peduli kita terhadap abang-abang becak di jalan. Jadi tetap kami himbau yang sudah kita berikan sembako untuk tetap menjaga ketertiban lalu lintas, menggunakan helm dan juga menggunakan masker dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kasat Lantas juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan serta menjaga jarak guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Dinas Pendidikan Kota Sibolga menginstruksikan setiap sekolah yang melakukan penerimaan peserta didik baru diwajibkan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Hal ini guna memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Seperti di Sekolah SMP Negeri 1 Kota Sibolga, setiap orang menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran peserta didik baru wajib mengikuti protokol kesehatan COVID-19 yang diterapkan petugas di pintu masuk, seperti wajib mengenakan masker dan mencuci tangan. Tidak hanya itu, para peserta didik baru yang datang dengan orang tuanya harus tetap menjaga jarak. Penerapan sistem aturan protokol kesehatan COVID-19 dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 di Kota Sibolga.
kita menerapkan seluruh protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Semuanya kita laksanakan, Pak, sesuai anjuran pemerintah. Seperti apa itu, Pak? Nah, contohnya yang salah satunya adalah wajib memakai masker. Nah, itu kita wajibkan seluruh orang tua ataupun siswa yang mau mendaftar harus pakai masker. Kemudian mengukur suhu tubuh setiap yang masuk ke sekolah melalui alat yang sudah disediakan sekolah, kemudian melaksanakan cuci tangan dan menjaga jarak, social distancing. Sementara itu pada PPDB online tahun ini, SMP Negeri 1 Kota Sibolga menyediakan 8 ruang kelas bagi peserta didik baru. Baharudin Simadulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan draft konsep penerapan new normal atau tatanan normal baru di suatu daerah. Draft itu juga sudah rampung dibahas di seluruh daerah di Sumatera Utara dan segera dikirim ke pusat untuk mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Persiapan menuju new normal terus dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara. Saat ini Pemprov Sumut telah rampung menyusun draft konsep penerapan new normal di daerah ini. Draft itu juga telah rampung dibahas di 33 kabupaten dan kota agar penerapan tatanan baru tersebut bisa disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Selanjutnya draft tersebut akan diusulkan ke pemerintah pusat, yakni Kementerian Kesehatan pada 26 Juni untuk mendapatkan persetujuan. Pemprov Sumut sendiri menargetkan pembahasan di tingkat pusat bisa selesai dalam waktu cepat, sehingga penerapan new normal di Sumatera Utara bisa diterapkan pada pekan pertama Juli. Adapun draft penerapan tatanan baru itu mengatur tentang pola hidup masyarakat di tengah pandemi COVID-19, terutama penerapan protokol kesehatan di segala lini kehidupan, mulai dari sektor transportasi, dunia usaha, pendidikan, dan lainnya. Ada sampai di mana dengan di beberapa kabupaten kota, Pak? Besok sudah diberangkatkan ke Jakarta. Dikirim, Pak, ya? Jakarta, terus ini terlambat waktunya karena rupanya bahas di daerah sana lama sekali itu di kabupaten dan kota. Tapi di sini sudah nanti sore selesai. Besok dikirim, besok juga disosialisasikan ke DPR. Sehingga mudah-mudahan tanggal 1 Juli atau di minggu pertama Juli itu sudah bisa diberlakukan. Tapi mulai saat ini diberangkatkan, kabupaten dan kota juga sudah harus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakatnya. Penerapan new normal di Sumut sendiri akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Pemerintah daerah juga diminta aktif mengedukasi masyarakat tentang penerapan tatanan baru tersebut. Masyarakat juga diimbau untuk menjaga pola hidup sehat dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk menekan angka penyebaran virus mematikan tersebut. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Maria Huta Soid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.